Hello and what's up Tojekis. Bicara mobil listrik di Indonesia, pasti rata-rata itu dihuni dengan mobil-mobil seperti mini EV atau SUV atau city car gitu kan. Jarang kita melihat sebuah mobil listrik yang berformat sedan. Iya, kecuali mobil listrik yang mahal seperti contohnya BYD Seal atau Tesla Model 3 ke atas gitu ya. Itu kan udah mahal-mahal banget. Tapi kayaknya kalau kalian pengabdi sedan, udah ada pilihan mobil listrik yang cukup terjangkau nih di Indonesia. Ini dia mobilnya. Ini adalah GAC Aion ES atau Aion S Plus gitu ya. Dan mobil ini konon akan menjadi sedan listrik pertama di Indonesia dengan harga di bawah 500 juta rupiah. Penasaran? Yes, kalian nggak salah dengar. Mobil ini konon akan bersaing di kelas sedan, namun entry level electric sedan. Itu belum ada rivalnya di Indonesia. Karena rata-rata mobil listrik di bawah 500 juta itu kan pasti isinya city car atau compact SUV gitu kan. Jadi mobil ini belum ada lawan di sini. Dan kita udah coba di China, lebih cepatnya di Guangzhou, tempat di mana GAC lahir. Dan mobil ini sebagai taksi aja udah enak banget. Jadi kalau dijual sini tuh menarik. Tapi kayak apa sih detailnya? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Sedan, ras mobil yang makin kesini makin langka aja karena orang berbondong-bondong migrasi ke crossover dan SUV. Mobil yang lebih macho kesannya gitu ya. Walaupun hanya kesannya karena rata-rata urban crossover boro-boro bisa off-road gitu kan. Cuman pengen tinggi aja. Tapi nggak bisa dibungkiri, pengabdi sedan itu sebenarnya masih ada dan masih banyak juga. Sebagai contohnya, tuh BYD Seal yang sekarang gue lagi bawa itu menjadi salah satu BYD terlaris di Indonesia. Yang artinya sebenarnya tuh orang masih ada yang mau beli sedan gitu kan. Tapi kalau bicara soal sedan listrik itu hal yang berbeda karena itu seolah menjadi barang mewah di sini gitu ya. Karena sedan listrik termurah yang bisa kalian beli di Indonesia ya BYD Seal Premium yang udah 600 juta lebih gitu kan. Sisanya Tesla Model 3, Porsche Taycan, Mercedes EQE, EQS itu kan udah miliaran semua harganya. Jadi ada nggak sih mobil listrik terjangkau yang bentuknya sedan? Sekarang sih udah ada. Dan ini cukup mengejutkan bagi kita. Kenapa? Karena tadinya kita kira GAC Aion Indonesia itu hanya akan menjadikan Aion Y Plus yang pernah kita review di sebelah sini itu sebagai ujung tombak yang hanya mereka jual tahun ini gitu ya. Tapi ternyata tiba-tiba ada mobil ini, iya. Dan ini konon akan dijual di bawah 500 juta. Yang artinya ini akan menjadi sedan listrik termurah yang bisa kalian beli di Indonesia saat ini begitu, di bawah 500 juta rupiah. So kayak apa sih sedan listrik termurah yang akan meramaikan Indonesia starting di Gias 2024 ini? Nah, sekarang kita akan bahas eksterior dari si GAC Aion ES ini, mulai dari belakang seperti biasa. Nah, pertama-tama, apaan sih Aion ES gitu ya? Ini Aion apa lagi gitu? Sebenarnya mobil ini itu adalah basicnya adalah Aion S. Nah, Aion S itu udah keluar waktu itu semenjak debutnya di tahun 2018, keluar di tahun 2019 di Guangzhou. Resepsinya bagus. Dan semenjak itu mereka bikin banyak model-model yang alternate versionnya. Ada Aion ES atau yang kalau di China itu namanya Aion S Plus, dan ada Aion S Max yang pernah kita lihat di headquarternya GAC langsung di Guangzhou. Tapi yang dibawa ke Indonesia adalah Aion S Plus dengan nama Aion ES seperti ini gitu ya. Desainnya secara dimensi dia sekitar 4,8 meter, jadi nggak kecil. Ini bukan lawannya City Vios gitu-gitu ya. Ini secara body dia kelasnya udah Corolla dan Civic, jadi memang udah lumayan gede gitu. Dan sekarang kan Civic aja sudah
600 juta bensin. Nah, ini listrik di bawah 500 juta. Seperti itu. Jadi harusnya proposisinya tuh menarik gitu. Nah, desainnya dia memang lumayan futuristik tapi nggak terlalu nyeleneh. Dari atas dia antena sudah model shark fin sewarna body, kacanya dibikin ala sloping roofline kayak gini ya. Jadi ala-ala four door coupe, dan kacanya udah ada defoggernya di bagian sebelah sininya. Dan kemudian di bagian belakang untuk logo tengah di bagian sini dia ada biru-birunya sebagaimana lineup listrik dari GAC Aion, dan di bagian kiri ada logo GAC, di bagian kanan ada logo Aion ES-nya. Nah, ke bagian bawah juga plat nomor dia nggak taruh di bagian tengah ya, jadi dia taruh di bagian bumper bawah sini, sehingga di bagian tengah sini dia kesannya minimalis dan clean. Bumpernya juga ada dihiasi dengan model kayak diffuser hitam yang diletakkan di bagian bawah sebelah sininya gitu. Nah, kemudian untuk urusan safety dia udah ada 3 titik parking sensor yang sewarna body, dan juga udah ada kamera mundur yang diletakkan di bagian tengah sebelah sini. Dan lampunya ini juga unik nih. Ini lampunya ngingetin gue ke setup lampu dari Genesis yang 2 garis gitu ya. Tapi ini Genesisnya mirip kayak Genesis yang paling mahal, Genesis G90 Sedan, yang dimana dia ada 1 garis melintang dan ada 2 garis yang pendek. Jadi kesannya tuh kayak nggak terlalu statik, nggak cuma 1 garis gitu ya, garisnya ada 2. Dan lampu ini sudah full LED juga, mulai dari lampu senja yang LED bar 2 seperti ini, lampu sein, lampu rem, lampu mundur, sudah LED semuanya. Bahkan dia punya rear fog lamp yang disematkan di bagian bawah bumper sipit di tengah sebelah sininya. Jadi safety-nya udah oke lah. Nah, untuk jangkis, bicara soal berpacu motor listrik dari si GAC Aion ES ini bertenaga 135 PS dengan torsi 225 Nm. Cukup moderat lah ya, 0-100 tuntas dalam 12 detik. Memang gak kenceng, tapi baterainya keren. Sudah pakai magazine battery, hasil rancang bangun GAC serupa dengan Aion Y+. Kapasitasnya 55,2 kWh yang bisa bikin mobil ini jalan sejauh 442 km dalam sekali pengecasan. Sudah fast charging pula. Nice. Di bagian samping kalian bisa melihat siluet proporsi ala four door coupe yang menarik pilar belakangnya hingga hampir ke ujung bagasi sebelah sininya. Dan yang uniknya, dia bahkan dikasih aksen ala floating roof. Jadi ada garis hitam yang langsung nyambung ke bagian samping daylight opening kaca di bagian sininya. Jadi ini kesannya tuh atapnya kayak mengambang gitu ya. Termasuk untuk bagian kacanya juga ada kaca ketiga di bagian sini yang lagi-lagi bikin mobil ini kesannya lebih airy di bagian kabinnya. Untuk fitur premium juga udah ada chrome lining di bagian tepian atas di kacanya, dan semua untuk bagian pilar-pilarnya sudah piano black, jadi kesannya lagi-lagi udah mewah. Door handle model grip type sewarna body seperti ini, dan ya udah aerodinamis lah ya desainnya, ngikutin garis karakter line body yang ditarik dari belakang langsung tembus sampai ke bagian fender depannya sebelah sini. Dan di bagian bawah juga ada sedikit kayak semacam side skirt, tapi bukan, ini lebih ke arah seperti protektor gitu ya. Dia berwarna hitam doff di bagian sininya. Jadi kalau kena kerikil atau apa, kenanya ini duluan sebelum kena cat di bodinya. Kemudian spion ini juga modelnya udah nggak ditemplokin di pilar, tapi dia sudah model pedestal, jadi bisa ditarik ke belakang. Ada kaca di bagian sininya yang bisa minimalisir blind spot ke bagian depannya. Spionnya juga ini kalau kata Alex ngingetin ke bentuk spion Lexus, dan gue setuju ya. Ini kayak jujur spionnya kesannya mewah gitu. Tangkainya semua udah full piano black, ada aksen lagi satin chrome di bagian sini, dan juga ada sein di bagian sebelah sini yang sudah LED juga. Dan ke bagian fender dia juga ada aksen sedikit silver di sini yang ntar gue bakal jelasin lebih lanjut. Lanjut bahas soal kaki-kaki dari si GAC Aion ES. Nah, memang jujur nih, ini salah satu hal yang di eksteriornya yang menurut gue masih bisa ditingkatin lagi. Kenapa? Karena velgnya ini walaupun sebenarnya nggak kecil, dia ring 17 inci, tapi karena bodinya kayak yang gue bilang dia cukup besar, velgnya ini memang terlihat agak kecil gitu ya. Apalagi finishing velgnya dia single tone gunmetal kayak gini, nggak yang terlalu dandy kayak zaman sekarang yang udah two tone polish gitu. Jadi terlihat lebih sederhana. Logo di bagian tengah, dan ini sendiri kayak yang gue bilang ring 17 dengan ban yang unik. Bannya ini mereknya Centaurus. Iya, jadi kayak bela diri 3 pedang Zoro dari One Piece gitu ya. Ini Centaurus namanya. Ini nggak tahu nih ban asal mana ya, tapi ya sepertinya itulah. Ada gambar naga di sini. Tapi ya lucu. Nah,
bannya sendiri dia ukurannya 21555R17. Pengereman depan belakang sudah full cakram. Teknologi standar kayak ABS, EBD, BA traction control semua sudah ada. Termasuk karena dia mobil listrik, dia sudah dilengkapi dengan regenerative braking yang bisa kalian setting dari dalam seberapa kuat regennya, dan juga bahkan dia sudah ada iPedal. Jadi ada one pedal driving. Itu mode mengemudi yang sebenarnya jarang ditemukan di mobil listrik entry level yang di bawah 500 juta. Jadi kalian bisa mengemudi mobil ini cukup dengan pedal gas saja tanpa nginjak rem sekalipun. Jadi kayak cukup unik. Dan sampai kita ke bagian fascia depan dari si GAC Aion ES atau Aion S Plus. Iya, nah di bagian depan sini, jujur ini memang lebih agresif gitu ya, lebih meruncing-runcing, dan dia desainnya lumayan minimalis juga. Pertama-tama dia bonetnya cukup lurus ke bagian bawah. Dia bertemu di satu titik di sini yang lumayan tajam, yang ngingetin kita ke bagian bonet dari MG4 EV. Iya, jadi kayak lumayan kayak shark nose gitu ya. Termasuk bumpernya juga didominasi dengan satu buah air dam yang lumayan besar di bagian bawah sini. Dia nggak ada grill di atas karena kan dia full elektrik. Jadi hanya butuh lubang di bawah sini untuk pendinginan baterai dan untuk AC-AC-an. Jadi ini untuk sebuah mobil listrik ini tergolong lumayan agresif. Bahkan dengan desain splitter di bagian bawah sini yang juga kayak kesannya tuh kayak splitter balap gitu ya. Jadi kesannya lagi-lagi sangat agresif. Logo di bagian depan juga sama, ada biru-birunya seperti yang di belakang, menandakan kalau ini adalah varian yang full elektrik. Dan untuk safety, memang di depan sini tidak ada apa-apa. Ya well, ini sedang terjangkau, kita nggak bisa expect too much, tapi sudah cukup oke. Tapi yang bikin dia terlihat mewah adalah headlights-nya. Karena desain headlights-nya ini tuh tajam banget. Dia masih ada garis desain dari Aion Y Plus ya, yang mereka bilang itu angel wing headlights, seperti sayap malaikat. Kalau di sini dia seperti lebih mirip seperti mata elang gitu ya, kayak cakar elang gitu bentuknya, dan dia memang full of detail. Sampai bagian dalam di sini ada segitiga-segitiga dari huruf A-nya Aion, sampai ke bagian proyektornya pun tetap dihiasi dengan garis-garis yang buat dia art deco. Nah, untuk daytime running light dan lampu senja, dia modelnya letter L seperti ini yang swipe back ke bagian fender, jadi lampunya udah terkesan 3D. Dan untuk low beam high beam, dia dual proyektor LED di bagian sininya yang harusnya sih udah terang karena ya udah proyektor, jadi udah nice. Lampu sein dia modelnya switchback ke bagian sininya. Dan secara overall, desain dari si GAC Aion ES ini menurut kita sudah memberikan alternatif yang menarik banget. Kalau kalian pengabdi sedan tapi budgetnya masih di bawah setengah miliar, sekarang kalian udah bisa punya sedan di rumah yang satu ini. Apalagi kalau kalian dress up tipis-tipis, kalian gedein peleknya gitu, atau kalian bikin kandas dikit, pastinya mobil ini gak kalah ganteng dibanding teman-teman kalian yang pada pakai sedan bensin seperti Civic ataupun Corolla, dimana kalian sudah bisa bawa mobil listrik yang gak hanya lebih ramah lingkungan, tapi juga bisa ngasepin mereka secara akselerasi. Oke, lanjut bahas interior dari si Aion ES. Nah, pertama-tama dari pintunya dulu. Ini terasa berat ya, solid, dan yang kita suka ini pintunya tuh kayak smooth gitu. Jadi kayak well lubricated, nggak yang keset gitu. Dan di sini memang nggak ada silpet apa-apa, jadi cukup polos aja. Nah, begini guys, rasa duduk di baris pertama dari GAC Aion ES. Nah, sebelum kita bahas interior fitur dan ada apa di dalam sini, gua akan buka kaca dulu karena ini gelapnya naujubillah gitu ya, kaca filmnya gitu ya. Nah, oke. Di belakang juga biar sekalian udah auto down ternyata juga. So, dan seperti biasa kalau kalian suka dengan car kami, kenapa nggak kalian support kami? Silahkan klik tombol di bawah dan klik tombol merah racing untuk subscribe ke channel Satu Jangki. Jangan lupa untuk kalian nggak kami di rumah Instagram kami di Laknas_kerja untuk info otomotif yang pasti menghibur kalian semua. Oke, seperti biasa, pertama-tama kita kenalan dulu dengan kuncinya ya, yang bahkan masih dibungkus kuncinya. Wow, panjang seperti ini. Wah, kuncinya kita suka sih, kuncinya cukup premium ya. Jadi dia pertama-tama ada dua logo Aion. Pertama-tama logo Aion ini di belakang di bagian sebelah sini. Ini kayak polem anak-anak skena gitu. Dan di bagian depannya ada logo Aion lagi di bagian bawahnya di sini. Dan ini ada 5 buah tombol lock unlock untuk buka bagasi, untuk charging ya, dan juga untuk remote start. Ya keren ya, udah punya remote start di sini gitu. Dan
Untuk urusan powertrain gue udah bahas tadi di bagian yang chargingnya. Jadi sekarang kita lanjut aja langsung ke bagian interiornya. Dari dashboard, build quality, materials, ini impresif loh. Karena walaupun mobil ini di China itu beberapa digunakan menjadi mobil contohnya police cruiser atau bahkan sebagai taxi gitu ya, tapi mereka nggak skimp out on materials. Ini di atas soft squidgy rubbery material sampai ke bagian door trim, jadi udah soft touch. Dan di bagian bawah sini juga soft touch rubbery material gitu. Dan interior aksennya tuh dia hitam glossy dengan garis-garis warna satin chrome yang cukup mewah sebenarnya. Oke lah, glove box belum soft opening, tapi at least dia cukup besar untuk menampung manual dan beberapa hal lainnya. Dan kita lanjut bahas mengenai infotainmentnya yang tentunya udah jadi satu dengan car setting ala mobil listrik. Infotainmentnya seperti ini, jadi dia modelnya double din dengan ukuran kayak double din mobil pada umumnya ya. Jadi nggak kayak gede-gede kayak kebanyakan mobil listrik zaman sekarang gitu. Bahkan ini gue rasa kalau kalian pengen ganti double din sendiri itu pun bisa, kayak ada frame-nya di bagian luar sininya gitu. Tapi yang kita suka ini dia displaynya tuh kayak cukup high definition dan ini tuh smooth ya, jadi nggak yang laggy gitu. Termasuk di bagian menu utamanya displaynya seperti ini, ada jam di bagian kiri atas, di atas tengah ada untuk AC, dari bagian kanan ada untuk kayak contohnya media yang lagi playing dan home. Nah di sini ya langsung ada shortcut untuk new energy, contohnya kalian bisa pilih drive mode, eco, normal, sport langsung dari sininya. Di tengahnya ada music, di kanannya ada media. Dan kalau di slide ada Bluetooth teleponi termasuk picture, video, vehicle setting, dan system setting. Kalau kita ke bagian new energy, banyak nih. Ada contohnya iPedal, jadi mobil ini udah bisa one pedal driving, jadi udah nice. Ada mode Eco Plus yang memaksimalkan range. Ada buat ngatur regenerative braking yang mau seberapa tinggi. Charging warmer, bisa lihat energy flow-nya pada saat mobilnya jalan gitu ya. Driving assistance, ada overspeed warning. Aksesori, remote unlock, bisa unlock driver doang atau semua doornya, auto door unlock, auto wiper. Menu AC ada comfort curve dan ada fan speed di auto mode-nya bisa di set ke low ataupun high, dan juga ke restore ke factory default. Kalau kita ke menu yang di vehicle setting, balik lagi ke sini, jadi sama ya. Untuk yang bagian sini tuh bisa akses langsung ke vehicle setting juga. Tombol home-nya di bagian atas sebelah sininya. Sederhana, straightforward, dan kita suka cukup intuitif. Dan yang kita suka lagi, untuk urusan AC/AC di bagian bawah sini, dia terpisah, jadi nggak nyambung ke bagian head unitnya. Jadi dia capacitive touch button di bagian sini. Dan kalau kita atur, ini tuh kayak contohnya temperaturenya segala macam. Ini tuh udah dual zone. Jadi kanan kiri bisa ngatur temperaturnya tersendiri. Termasuk untuk defogger depan belakang udah ada, arah sembur juga udah lengkap ke kepala, kaki, dan defogger depan dan belakang. Dan ada auto mode-nya juga. Matinya tinggal pencet aja di bagian sini. Kayak gitu. Udah straightforward lah, mudah dioperasikan. Dan ke bawah lagi, ini ada kayak contohnya slot kosong di sini ya, open storage, bisa buat nyimpen handphone. Kalau untuk mobil-mobil di China yang contohnya jadi taksi, ini tuh jadi kayak argometer, atau contohnya misalnya buat mobil polisi, ini bisa ditaruh buat kayak komunikator gitu ya, buat kayak apa tuh, megaphone buat keluar gitu, atau buat sirine-sirine, itu bisa di mount di bagian sebelah sininya. Dan ke bawah lagi dia pun ada input-input untuk USB, ada untuk multimedia dan untuk charging, dua-duanya masih Type A. Termasuk ada power outlet di bagian sini buat kalian ngecas sendiri gadget-gadget kalian kalau kalian butuh charger tambahan. Dan ini pun langsung molos ke bagian kolong, jadi dia tuh ada kayak under tray storage di bagian sini yang dilapis karet, jadi barang kalian nggak kincring-kincring. Dan lanjut ke bagian center console, yang gue suka dia center console agak tinggi, jadi terkesan seperti mobil Eropa. Dan finishing di center console juga warna piano black, jadi kesannya cukup premium gitu ya. Ada open storage di sini dan ada dua buah cup holder dengan partisi tengah yang bisa kalian lepas. Jadi kalau kalian butuh open storage yang besar bisa juga. Tapi kalau kalian masukin partisinya ini, partisinya bisa jadi card holder, jadi buat nyimpen kartu di sini pun bisa. Nah di kanan kalian sambut dengan sebuah persneling yang modelnya rotary dial. Jadi kalau kalian pengen masuk drive tinggal kalian putar ke kanan, kalau kalian pengen netralin tinggal putar setengah ke tengah, dan kalau mundur tinggal putar ke kiri jauh. Kalau kita mundur langsung kelihatan ada kamera mundur di sini. Jadi udah equip walaupun resolusinya ya bisa kalian lihat sendiri. Nah untuk park dia tinggal tombol P yang ada di bagian belakang persnelingnya di sini. Ke belakang lagi dia tentunya sudah electric parking brake, auto hold, dan drive mode kalau kalian nggak mau sentuh lewat touchscreen bisa juga dipilih lewat tombol fisik di bagian sebelah sininya. Nah belakangnya armrest sudah kukulitan yang kalau dibuka ini magnetize, jadi lumayan oke. Termasuk ini pun cukup dalam, bisa kalian nyimpen barang di console boxnya.
Joknya sudah kukulitan dan dengan stitching putih. Yang gua suka joknya tuh nggak terlalu flat, jadi dia agak nge-curve kayak gini sehingga pas kalian duduk tuh badan terasa agak lumayan terpeluk di bagian bawahnya. Adjustable headrest, adjustable untuk bagian seat beltnya, jadi udah nice. Termasuk pengaturan untuk joknya memang masih manual, dia bisa sliding, bisa reclining, dan juga ada seat height adjuster model pompa. Jadi udah bisa mencari posisi duduk yang cukup ideal lah. Setirnya dia palang dua ya, lucu kayak Mercedes S-Class yang last generation gitu. Jadi kayak kesannya lumayan premium, dan setirnya sendiri bisa diatur tilt walaupun belum ada teleskopiknya. Setirnya sendiri juga sayangnya dia masih poliuretan biasa, jadi tidak dilapis kulit gitu ya. Tapi ya oke lah, artinya dia cukup durable. Dan untuk tombol-tombolan di bagian sebelah kiri dia ada audio steering switch, termasuk mode, Bluetooth teleponi, SIG track, volume, sampai untuk mengatur MID-nya. Nah, untuk bagian kanan ada untuk voice command dan juga untuk cruise control. Walaupun cruise controlnya dia belum adaptif, dia hanya cruise control biasa aja. Lampu sudah auto, wiper sudah auto, nggak perlu kalian sentuh lagi. Dan sekarang kita lanjut ke bagian speedometernya, yang dimana kanan kirinya itu dial yang masih analog dengan MID full color di bagian tengahnya. Speedometer seperti ini, jadi kayak yang gue bilang dia ada dua buah analog dial gitu ya. Di bagian kiri dia semacam charge meter, karena kan mobil ini mobil listrik jadi nggak punya rev counter. Dia akan beralih ke arah power pada saat kalian ngegas dan beralih ke arah charge pada saat regenerative braking dengan logo KWH di bagian bawahnya, KW ya. Nah, ke bagian kanan ini speedometer sampai 220 km per jam, dan di bawah ada untuk indikator sisa baterainya, bentuknya bars kayak gini ya. Tapi di bagian tengah at least dia sudah full layar yang seperti ini, jadi udah full color gitu. Termasuk di sini pun MID-nya cukup lengkap. Di bawah ada gear indikator, jadi kayak PRND. Ini sekarang modenya sport, odometer 8 kilo, sisa range-nya berapa, regenerative braking yang sekarang di model 3 alias high, dan bisa di cycle di bagian tengahnya. Contohnya sekarang lagi ngedisplay digital speedo, temperatur luar, battery voltage, balik lagi ke instantaneous speed. Kalau kita geser ke kanan, ini untuk warning, sekarang car is in good condition, masih normal berarti. Dan ke kanan lagi ada driving information, backlight unit yang bisa kalian pilih dan atur sesuka hati kalian. Begitu aja, simple, to the point, dan gak neko-neko. Seatbelt indikator ada di bagian atas sebelah sini. Ke bagian kanan, kalian disambut dengan ada tombol-tombol fisik. Pertama untuk headlamp leveling depan, ada untuk mengunci charging port di luar, ada tombol iPedal, jadi shortcut kalau kalian pengen nyalain one pedal driving, matiin VSC, dan untuk buka bagasi belakang. Door trim. Nah, door trimnya contohnya di bagian atas itu udah soft rubbery plastik, jadi kayak rubber material gitu. Nah, di bawahnya tempat kalian taruh tangan, armrestnya itu juga udah soft pad, jadi kalau kalian taruh tangan itu udah empuk dan enak. Termasuk ada jahitan asli juga, ada aksen yang seperti logo Ion di bagian situnya warna silver, dan di bawahnya juga ada bottle holder serta door pocket di bagian belakangnya. Untuk premium sound memang dia belum ada, tapi at least dia speakernya ada aksen berwarna chrome yang membuat door trimnya lagi-lagi terkesan tidak polos. Nah, ke bagian atas kaca tengah dia day night view-nya tidak ada, tapi dia modelnya frameless kayak gini ya, jadi udah keren lah, mirip seperti kacanya Neta. Dan ke atas dia headlinernya berwarna abu-abu terang, jadi mobilnya kesannya lebih lega. Overhead console, pertama-tama di depan dia ada tempat buat menaruh kacamata, dan juga untuk menyalakan lampu dome light yang memang masih kuning halogen seperti ini, tapi dengan mika susu yang bikin dia kesannya futuristik. Yang kemudian kanan kirinya dia ada sun visor, dan sun visornya pun masih polos, hanya ada card holder untuk bagian driver aja. Simplicity is key. Oke, lanjut ke baris kedua dari si GAC Aion ES. Pintunya ini tetap sama beratnya dan sama smoothnya gitu ya, sama yang depan. Dan untuk sebuah sedan, dia ingressnya tuh lumayan gampang. Nah, begitu. So, begitu aja serasa duduk di baris kedua dari si GAC Aion ES. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Ingat ya, mobil ini walaupun dia bisa dibilang sebagai salah satu sedan listrik yang terjangkau, karena kan konon akan dijual di bawah 500 juta gitu, tapi secara ukuran bodi, dia ukurannya memang setara contohnya Toyota Corolla atau Honda Civic gitu ya, jadi memang cukup gede. Di sini
ruangan kaki gue ke depan masih ada lebih dari 10 jari, jadi masih gede banget, dan kaki masih bisa sedikit-dikit dimolosin ke kolong jok depannya. Wajar karena mobil ini kayak yang gue bilang di China juga sempat dipakai sebagai taksi ya. Jadi untuk penumpang belakang tuh rasanya memang enak banget. Termasuk jok di belakang juga sama, jadi dia kukulitan sama kayak di depan dengan jahitan warna putih, dan juga ada ISOFIX tethering point buat kalian taruh child seat kalau kalian butuh. Dan kalian dapat 2 buah headrest yang bisa dinaikin. Ini bikin posisi duduknya enak nih, karena joknya juga untuk sebuah sedan dia lumayan recline ya, jadi duduknya tuh lumayan nyantai gitu. Tapi kalau kalian ke bagian di tengah, memang nggak ada headrest yang ada di bagian tengah sebelah sininya. Tapi untungnya karena dia full electric, lantainya dia full completely flat seperti ini, jadi kaki bisa ditaruh di bawah sini tanpa harus di spread ke kanan kiri. Enak nih ya, jadi benar-benar rasanya tuh natural banget. Termasuk bicara soal fitur, penyimpanan di belakang sini dia nggak ada di bagian seat back pocket ya, jadi polos seperti ini aja, tapi penyimpanan masih ada di bagian pintu. Dan kalau bicarain soal door trim, dari atas dia sama, masih squeegee rubber material yang terasa empuk, termasuk armrestnya juga masih soft pad empuk dengan jahitan asli berwarna putih. Ada aksen silver sama kayak di depan, dan di bawahnya juga ada door pocket serta bottle holder yang bisa kalian pakai untuk menyimpan barang. Nah, untuk ke tengah sini kalian juga dapat AC nih, AC-nya 2 lagi. Jadi kalian bisa atur sesuka hati kalian untuk ventilasi di bagian baris keduanya, which is nice. Dan juga ada 2 buah charging port di bagian bawahnya, sehingga kalau kalian pengen ngecas tinggal colok kabel aja. Ada 2, bisa kalian langsung pakai untuk nge-charge gadget kalian. Dan yang bikin kita terasa lebih lega di bagian dalam sini, selain headlinernya yang berwarna terang, juga ada kaca ketiga di bagian belakang sebelah sini ya. Jadi kalau kita nyender begini, itu ada cahaya yang masuk dari belakang, sehingga membuat kabinnya terasa lebih cerah. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si GAC Aion ES atau S Plus gitu ya. Nah, untuk buka bagasinya ada 2 cara. Kalian bisa buka dari kunci, atau kalian bisa buka dari sisi driver sebelah kanan. Walaupun kalau kalian cari di bagian belakang sini, memang nggak ada tombolnya dari luar gitu ya. Jadi harus dari kunci kalau mau dari luar. Tapi dia sudah electric popper. Jadi kalau sudah ditahan tombolnya, dia udah ngangkat seperti ini, tinggal kalian angkat aja seperti ini. Dan sebagaimana mobil yang sering digunakan untuk taksi contohnya, untuk transport gitu ya, ini pun bagasinya luar biasa besar. Ini bisa kalian lihat, ini tuh ke dalam gua nggak bisa nyampe ke ujung joknya. Ini tuh gede banget. Ini harus pakai tongkat ajaib di sini untuk nyampe ke ujungnya. Jadi memang ini gede banget. Alex kalau fetal position dia bisa masuk ke sini. Jadi memang benar-benar gede banget. Dan kalau kita buka underfloor storage-nya, kalian bisa melihat di sini bahwa dia sudah memiliki spare tire, dan spare tire-nya full size. Iya, jadi dia tetap sama 21555 R17 dengan ban Centaur-U. Iya, jadi bannya cukup unik. Dan di sini memang kalau kita lihat spare tire-nya itu kaleng ya, stylish, tapi at least full size, jadi mobilnya nggak berasa pincang. Dan udah ada toolkit yang tersimpan rapi di bagian sebelah sininya. Seperti itu. Dan pastinya ini pun jok baris kedua bisa dilipat ke depan dengan format 60/40 kalau kalian pengen molosin item yang panjang langsung ke bagian dalam sana. Dan untuk malam-malam di sini juga ada lampu, jadi kalian nggak perlu khawatir, barang kalian tetap kelihatan. Termasuk ini ada load clip, tapi load clipnya ya masih reasonable untuk sebuah sedan. Dia hanya segini aja, seperti itu. Jadi ya secara praktikalitas ini sih salah satu bagasi yang paling gede di kelas sedan sekelas ini. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impresi kita mengenai si GAC Aion ES atau Aion S Plus yang namanya di China gitu ya. Menurut kita, si Aion S Plus atau Aion ES ini merupakan sebuah entry ke kelas yang sangat menarik. Sekarang kan sedan sudah mulai ditinggalkan gitu ya. Orang lah berbondong-bondong lari ke kelas SUV, atau kalau yang pengen kecil kelasnya city car. Tapi kita nggak bisa pungkiri, di luar sana tuh masih ada para pengabdi sedan. Masih ada orang-orang yang pengen ya kayak kelas sedan tersendiri gitu. Karena kan di Indonesia kan sedan image-nya adalah mobil yang lebih mewah gitu kan. Nah, GAC Aion ES ini akan menjadi sedan pertama di Indonesia yang full listrik di bawah 500 juta rupiah. Jadi kalau misal kalian pengen sedan listrik tapi sebelumnya kesannya tuh kayak mahal semua, Porsche Taycan gitu kan, ada itu mahal-mahal, paling murah BYD Seal yang premium. Sekarang udah ada Aion ES ini
dengan harga di bawah 500 juta. Tapi harga tepatnya berapa? Memang pada saat kita melakukan preview ini, Ion Indonesia itu belum mengumumkan secara resmi harganya berapa, tapi yang jelas akan di bawah 500 juta rupiah. Harga resminya nanti akan dikumandangkan langsung di Gias 2024, lebih tepatnya di boothnya Ion bersama dengan mobil-mobil Ion lainnya seperti Ion Y Plus yang kemarin kita udah review di sebelah sini. Kayak gitu. So, gimana menurut kalian sedan listrik terjangkau? Apakah kalian salah satu pengabdi sedan? Silahkan kalian komen langsung di bawah. Dan pastinya thank you banget ke Ion Indonesia yang undang-undang kita untuk merasakan impresi singkat atau kencan singkat bersama dengan Ion ES ini. Menurut kita mobil ini punya potensi dan sampai sekarang pun dia belum punya lawan di kelasnya. Jadi masih benar-benar pioneer banget. Dan kalau kalian pengen tahu mengenai Ion lebih lanjut, silahkan kalian check out Instagramnya Ion Indonesia di bagian sebelah sini. Dan pastinya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa nggak kalian support kami? Channel subscribe ke YouTube kami dan Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di laknat tulis sebelah sini. Semua up to date dengan informasi terbaru dan mobil-mobil menarik seperti si Ion ES yang belum punya lawan sampai saat ini. Oke, thank you udah nonton. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.